Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Gimana kuota? Aman? Harus aman ya, karena pada kesempatan kali ini saya akan membawakan alur film seru yang berjudul 1922 yang bergenre crime dan ya sedikit horor lah. Jadi tanpa banyak basa-basi yang nantinya akan membuat teman-teman ganggaraten, kita lanjut saja ke ceritanya. Yuk goloyor. Kisah berlatar pada tahun 1922 yang berlokasi di Stanford, Nebraska, USA. Di perkebunan jagung yang luas terdapat sebuah rumah dengan kepala keluarganya bernama Wilfred Leland James, kita sebut saja James, dan istrinya bernama Arlette Christine Winters, kita sebut saja Arlette, dan anak tunggalnya bernama Henry Freeman, sebut saja Henry. Mereka hidup dengan mata pencaharian sebagai petani yang mengelola tanah seluas 100 hektar, di mana tanah tersebut adalah warisan dari almarhum ortunya Arlette atau mertuanya Bapak James. Mempunyai tanah yang luas tidak serta-merta membuat keluarga ini bahagia, damai, sentosa, karena mereka sering bertengkar disebabkan Arlette ternyata tidak betah hidup bertani dan bermaksud menjual semua tanahnya yang rencananya pindah ke kota Omaha atau St. Louis atau Bandung, Tangerang, Majalengka, membuka outlet pakaian atau kue odading dan lainnya. Berbeda dengan James yang ingin sekali mempertahankan ladang tersebut. So what do you propose we do with all this money and no land? Move to Omaha. Walau berkali-kali James membujuk istrinya ditambah anaknya Henry yang sependapat sama bapaknya, karena Henry saat itu sedang menjalin hubungan asmara dengan gadis sekaligus tetangganya bernama Shannon yang tentunya dia tak mau dijauhkan. Namun Arlette tetap kekeh pada pendiriannya, ditambah dia menyiapkan pengacara segala hingga pertengkaran mereka berujung rencana perceraian. We sell 100 acres and the farm. Divorce. Merasa kesal dengan istrinya yang tidak bisa diatur dan merasa tidak adanya jalan tengah, tersirat di pikiran James untuk mengambil jalan pintas, yaitu berencana membunuh istrinya. Dan konyolnya lagi, dia memanfaatkan Henry anaknya yang lagi kasmaran dengan mempengaruhi sekaligus mengajak Henry untuk membantu rencana biadabnya. Papa, what are we gonna do? Even if someone dies. Karena terus-menerus dipengaruhi, lama-lama Henry terhasut sama bapaknya. Itu dibuktikan dari perubahan sikapnya Henry yang cenderung lebih dekat sama bapaknya namun melawan ibunya. Hingga di suatu malam di meja makan, Evolve so we can be a family again. You can sit here and smell roasting hogs. bapak dan anak pun akhirnya memulai rencananya dengan berpura-pura berubah pikiran dan menyetujui keinginannya Arlette yang saat itu membuat Arlette senang dan merayakannya dengan meminum ciu Amerika bersama. Hingga pada waktu Arlette mabuk parah, kemudian bapak dan anak yang gelap mata ini pun melancarkan rencana biadabnya dan membuang mayat Arlette ke sumur. Demi menghilangkan jejak, mereka pun membersihkan darah yang tercecer. Namun besoknya waktu James membuang spray yang berlumuran darah ke sumur, tiba-tiba lanjut siang harinya, mereka kedatangan tamu seorang pengacara perusahaan yang mau membeli tanahnya Arlette. Namun James waktu itu bersikap tidak ramah dengan alasan dia membenci orang yang mau membeli tanahnya. Sekaligus dia berbohong dengan dibantu anaknya bahwa Arlette sudah kabur dari rumah, mungkin karena kecewa dengan harga yang ditawarkan perusahaan. Namun karena merasa ada yang janggal, pengacara itu pun mengancamnya. Yes, sir. This isn't finished. Besoknya atas laporan dari pengacara tersebut datang polisi yang akan melakukan penyelidikan. Namun dengan santainya James mempersilahkan masuk karena sebelumnya James dan anaknya sudah menyiapkan segala kebohongan. Peribahasa mengatakan berbuat jahat itu memang mahal harganya. Itu terbukti karena sebelumnya mereka sengaja menjatuhkan seekor sapi ke sumur dan menguburnya demi menghilangkan jejak kejahatannya.
my boy. Better get back to work. A lot less so considering who sent me out here. He didn't even want. Hari berlalu, minggu berganti, semua orang tidak akan lolos dari dosanya walaupun sebesar biji jarak, begitulah sabdanya. Apa yang kita tanam itulah yang kita tuai, karena kemudian terjadi kericuhan yang terjadi pada James dan anaknya. Dimulai sapi di kandangnya yang digerogoti tikus yang ternyata lubangnya tersambung ke sumur tempat dibuangnya mayat atlet. If not a suffocation. Dan di suatu malam ada sesuatu di balik pintu rumahnya dan ternyata itu hanya ilusi. Kemudian besoknya Henry mendadak minta segera dinikahkan sama Shannon karena Shannon sudah hamil duluan walaupun di negara barat, namun di wilayah dan pada masa itu buci truk duluan adalah suatu aib. Namun karena Pak James tidak memiliki uang banyak, waktu itu tidak merestuinya, yang membuat terjadi ketegangan antara bapak dan anak ini. You can't tell me what to do. Ditambah bapaknya Shannon yang bernama Harlan waktu itu meminta pertanggungjawaban dan meminta sejumlah uang yang rencananya uang tersebut untuk biaya Shannon yang akan diungsikan ke gereja sampai dia melahirkan. Namun karena Pak James tidak memiliki banyak uang, besoknya dia pun berangkat ke bank untuk menggadaikan rumahnya. You need 750. That's what you need. Value for money, Will. Value for money. Namun sekeluar dari bank, James dikagetkan dengan sepucuk surat dari Henry yang berisi bahwa Henry berpamitan memilih kabur dengan Shannon karena memang Henry tidak setuju dengan keputusan ortunya untuk mengungsikan Shannon ke gereja yang saat itu Shannon sedang mengandung 5 bulan dan berisi ancaman apabila James mencarinya lewat kepolisian, maka dia akan membongkar semua kejahatannya. Selepas kepergian Henry, hari-hari James yang sendirian dan kesepian pun hanya diisi dengan mabuk-mabukan yang terkadang dia berhalusinasi tentang almarhum istrinya karena pada malam itu untuk mengisi kebosanannya, James pun berencana oprak-oprek membetulkan atap yang bocor, ditambah sebentar lagi musim dingin tiba. Karena kurang uang, James akhirnya mencairkan lagi pinjaman kur di bank. Namun saat tiba di rumahnya waktu mau menyimpan uangnya, tiba-tiba betapa sengsaranya James waktu itu. Karena luka bekas gigitan tikus yang cukup parah membuat dia tidak jadi membetulkan atap rumahnya, dan pada waktu bersamaan musim dingin dan badai sudah tiba, membuat James tidak bisa kemana-mana, bahkan untuk pergi berobat pun tidak bisa. Pada malam hari karena tangannya terasa sakit yang parah, James membuka perbannya yang ternyata lukanya mengalami infeksi. Dalam waktu yang bersamaan tiba-tiba kita beralih ke Henry yang waktu itu kabur bersama Shannon, ternyata menjadi buruan polisi karena selain menjadi gelandangan, mereka menjadi perampok cilik beserta pacarnya yang sedang mengandung. Karena meresahkan dan beritanya sudah tersebar, pada suatu hari Henry yang berusaha merawat Shannon yang tertembak dan bermaksud menghangatkan Shannon dengan menyalakan perapian, namun waktu itu Shannon keburu meninggal dan akhirnya Henry pun memutuskan bunuh diri. Kita beralih ke James yang ditemukan polisi tak sadar diri di rumahnya, lantas membawanya ke rumah sakit, namun sesudah bangun harus menerima kenyataan karena tangannya yang diamputasi, ditambah polisi membawa kabar bahwa anaknya Henry dan Shannon sudah ditemukan dalam keadaan meninggal di bekas stasiun kereta dalam keadaan mengenaskan. Lantas James berangkat bermaksud menjemput jenazah anaknya. Namun James terkejut saat melihat jenazah anaknya yang sudah tidak utuh karena menurut kabar jasad Henry sudah digerogoti tikus saat orang menemukannya.
Sampai pada upacara doa kematiannya Henry saat itu tidak ada satupun orang yang bersimpati dan menghadirinya, kecuali James dan jurinya Arlette. Order for Henry. If I go and prepare Itulah karma bagi orang yang berdosa sekaligus biadab. Setiap orang yang beriman dianjurkan untuk saling mengingatkan kebaikan karena sering terjadi orang yang tidak berdosa pun kecipratan hukuman atas dosa orang lain. Karena waktu itu Harlan ayahnya Shannon ikut menderita dan stres ditambah istrinya juga meninggalkannya. Sedangkan James yang karena rumah dan tanahnya disita bank akhirnya bekerja di proyek, namun di suatu malam tamat.